Halo guys, saya Elvan dan di sini saya sudah ada drone low budget dengan harga 300.000. Video kali ini cocok buat kalian yang pengen belajar bermain drone atau pemula dengan budget terbatas. Apakah worth it untuk beli drone dengan harga 300 ribuan atau mending nggak usah beli aja, nabung lagi. Jadi beli yang rada mahalan lagi. Saya pun juga pemula dan ini adalah pembelian drone pertama saya. Next, kalau ada rezeki sih pengennya beli DJI ya. Tapi berhubung belum cukup dana dan kebetulan juga masih pemula, saya pun sendiri belum bisa nerbangin drone, jadi ya nyoba beli yang murah-murah aja dulu buat latihan lah ya. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian yang pengen belajar bermain drone. Untuk link pembeliannya saya cantumin di deskripsi ya. Langsung aja kita buka kotaknya. Let's go. Kebalik. Singkirin dulu. Dan ini adalah drone seharga 300 ribuan. Untuk box kotaknya sendiri sih lumayan oke ya, dengan tas berwarna hitam. Jadi kesannya lumayan mewah. Jadi kedepannya juga kita bisa nyimpen drone-nya secara lebih enak dan lebih nyaman lah ya, karena udah dikasih tasnya dari pembeliannya langsung. Langsung saja kita buka tasnya. Widih. Dan ini adalah isi tas dari drone seharga 300.000. Kita cek dari kertas-kertas nggak berguna ini dulu. Yang pertama kita dapat best wishes dari customer, semacam ucapan terima kasih dan doa gitu ya dari penjualnya. Oke, thank you. Kita taruh sini. Kemudian di belakangnya ada ini semacam buku panduan operating guide. Di sini ada yang berbahasa Inggris untungnya, dan di belakangnya yang berbahasa Cina. Waduh, kalau cuma bahasa Cina doang bisa gila nih saya nih, nggak tahu apa-apa. Oke, kita taruh sini. Dan di belakangnya lagi ada ini semacam petunjuk gitu ya. Instruction for use, jadi petunjuk penggunaan dan beberapa fungsi-fungsinya, seperti di remote ada tombol apa aja, di drone ada tombol apa aja, jadi menerangkan seperti itu ya. Oke, kita taruh sini dulu buat kertas-kertasnya. Di bawahnya sini kita ada card reader dari USB Type A to micro SD. Ini sepertinya fungsinya buat misalkan kita mau pindahin data dari HP ke komputer, bisa menggunakan ini. Cuman ya zaman sekarang bisa lah ya pakai Google Drive apa, jadi lebih simpel. Kalau ini sih jadul sih ya. Terus di sini ada plastik berisi aksesoris. Kita cek aksesorisnya dapat apa aja. Wah, ini saya kok kalau yang ini rada bingung ya, ini fungsinya apa ya. Yang tahu bisa tolong bantu di kolom komentarnya ya. Ini itu fungsinya buat apa. Di sini ada 4 buah kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya bingung nih fungsinya buat apa nih. Tolong bantu di kolom komentar ya, misalkan ada teman-teman yang paham ini fungsinya buat apa. Kita taruh sini dulu. Selanjutnya di sini ada 2 buah aksesoris untuk joystick ya, di remote-nya nanti. Jadi ini ditempel di joysticknya remote nanti, ada 2 buah. Terus di sini ada, kalau ini itu baling-baling cadangan. Kalau misalkan baling-balingnya patah
atau udah rusak gitu bisa diganti ya dengan baling-baling cadangan ini. Kita mendapatkan 4 baling-baling cadangan. Taruh sini. Dan ini kita dapat obeng mini buat misalkan kita mau membuka baling-baling cadangan atau mau servis sesuatu, bisa menggunakan obeng mini ini. Dan kita dapat satu baut mini buat cadangan ya, misalkan ya pas kita bongkar atau pas kita buka hilang, kita masih ada cadangan satu lagi. Tapi ini harus hati-hati sih supaya nggak hilang ya. Oke, kita lanjut ke remote-nya. Nah, di sini adalah remote dari drone-nya. Untuk build quality remote-nya sih ya 300 ribuan banget sih, plastik banget. Ya maaf nih, build quality-nya murahan banget sih. Ya khas drone-drone murah lah. Cuman ya kita 300 ribu udah dapat drone, yang mau mengharapkan apa lagi. Ini aja udah cukup lah ya buat pemula atau buat penggunaan sehari-hari. Untuk belajar sih udah cukup sih. Untuk tombol-tombolnya keras sih ya, rada keras, jadi ya kurang nyaman sih. Cuman ya harap maklum aja, ini drone seharga 300 ribu. Di sini ada 2 antena. Kemudian di bawah ini ada buat naruh HP ya. Misalkan nanti HP-nya udah disambungin ke drone, itu HP-nya bisa ditaruh di sini supaya lebih nyaman buat lihat videonya. Karena drone ini sudah memiliki kamera. Kemudian di bagian bawah, ntar kita tutup dulu. Bagian bawah ada baterai 3 buah berukuran 2A. Jadi misalkan kita mau ngidupin drone-nya, kita perlu membeli baterai 2A berjumlah 3 buah. Oke, kita tutup. Kita taruh sini. Dan ini adalah drone-nya seharga 300 ribu. Untuk bentuknya sih mirip-mirip DJI ya, cuman ya build quality-nya jangan diharapin mirip DJI sih. Ini sih plastik banget, terkesan murahan ya. Ya, tapi ya balik lagi seperti tadi, harganya cuma 300 ribu. Buat kalian latihan sih harusnya sih ini oke-oke aja sih. Tapi emang kalau misalkan disentuh apa digenggam sih, kesan murahannya terlihat sekali ya. Coba kita buka. Jadi drone 300 ribu nih, bentuknya bisa mirip-mirip DJI gini. Di bagian atas ada tombol power buat ngidupin drone-nya. Di sini ada indikator lampu, misalkan drone-nya sudah menyala, nanti harusnya sih berwarna ya, nanti berwarna biru. Kemudian di bagian kiri tidak ada apa-apa, di bagian kanan juga tidak apa-apa. Di bagian belakang ada ini sepertinya baterai dari drone-nya. Nah ya, ini adalah baterai dari drone-nya. Nah, nanti itu kita bisa mengecas menggunakan kabel micro USB ya. Jadi untuk pengecasannya sih gampang sih, cuman ya rada jadul aja, masih micro USB. Harusnya kan sudah USB Type C ya. Tapi ya balik lagi, harganya cuma 300 ribu. Jadi oke lah, baterainya bisa mengecas aja. Udah lumayan oke untuk ukuran drone 300 ribu. Terus di bagian depan ada kameranya. Jadi drone ini sudah memiliki kamera ya. Cuman ya kualitasnya jangan berharap terlalu banyak lah ya. Kita udah dikasih kamera buat drone 300 ribu aja udah bersyukur kita. Biasanya sih drone-drone lain 300 ribu yang saya lihat di online shop itu jarang yang memiliki kamera. Oke, langsung aja coba kita setting-setting buat menghidupkan drone-nya ya. Apakah bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk aksesoris-aksesorisnya kita singkirin dulu supaya lebih enak. Kita taruh dulu.
Kita singkirin dulu. Kalau manual book kita mungkin perlu ya, karena saya juga masih awam soal perdronan, jadi ya saya perlu manual book untuk petunjuk-petunjuknya. Langsung aja, karena di sini tadi kita udah cek perlu 3 buah baterai A2, langsung saja saya ambilin baterai A2-nya. Ya, di sini saya udah ada baterai A2, langsung saja kita pasang di remote-nya. Apakah hidup? Di sini ada indikator kalau drone-nya sudah hidup, tapi kita matiin dulu lagi aja. Terus kita coba lihat manual book-nya. Operating guide, install app in your mobile phone. Jadi kita perlu install aplikasi dari drone ini ya. Di sini ada barcode yang perlu kita install. Coba saya install dulu. Nah, ini adalah aplikasinya. Di sini tertulis HFUFO. Jadi aplikasi yang bakal digunakan di drone ini adalah HFUFO ini. Langsung aja kita download. Ya, ini kita udah selesai mendownload aplikasinya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Di sini kita suruh izinkan saat menggunakan app. Izinkan. Oke, terus di operating guide-nya kita connect device menggunakan WiFi. Jadi kita perlu connect device kita dulu ke drone-nya. Coba kita buka WiFi. Terus kita hidupin drone-nya. Nah, di sini ada indikator kalau drone-nya udah menyala. Nah, nanti harusnya di WiFi HP kita bakal ada connect ke drone-nya. Nah, di sini ada HF WiFi 41901 ECD. Kita connect. Nah, kalau udah centang gini berarti HP kita udah connect ke drone-nya. Langsung aja kita buka aplikasinya tadi. Dan coba ini kita settingannya bisa apa aja ya. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk settingan controllernya, left hand mode-nya dan right hand mode-nya. Kita mau pilih apaan kita bisa. Terus di sini coba kita start flying. Nah, ini adalah tampilan dari kamera drone 300 ribuan ya. Tapi kameranya sih ya mirip-mirip kayak kamera VGA zaman 2000-an lah ya. Ya tapi ya mau gimana lagi, drone seharga 300.000 bisa ngerekam kayak gini aja udah lumayan nih. Jadi buat latihan-latihan sih drone ini menurut saya masih oke banget sih. Kita dapat fitur yang lengkap. Terus bentuknya juga cukup kompatibel dan mirip dengan drone-drone yang mahal-mahal itu seperti DJI dan sebagainya. Jadi untuk pengguna pemula dan untuk latihan sih ini oke banget. Langsung aja kita tes terbang di video berikut ini. Cekidot. Aplikasi ya berarti ya. Ada kamera itu. Analognya. Masalahnya ada US salah ya kan. Hidupnya gimana? Ini US-nya kan di itu. Yang penting lu muter dulu gitu loh. Jadi pegangin dulu mungkin. Ya coba dipegang. Pegang mungkin. Ya jangan gitu, ntar malah jatuh.
awas ditembak ntar. Bisa tuh ujung tuh. Nah, kamu berarti tutup. Kesimpulannya, untuk harga 300.000, drone ini worth it banget dan cocok banget buat kalian yang mau masuk ke dunia perdronan. Buat latihan ngendaliin drone dulu lah. Habisin dah tuh jatuh-jatuhin pakai drone ini karena harganya juga cuma 300.000. Cara controller drone-nya juga udah mirip dengan drone-drone mahal. Cuman buat kalian yang emang udah bisa kontrol drone dan pengen lebih pro lagi buat take video atau hobi misalnya, drone ini kurang cocok sih karena dari segi fitur yang ada di drone ini cuma fitur asal tempel aja, seperti kameranya yang hasilnya nggak terlalu jelas, bahkan nggak jelas sama sekali. Kemudian build quality-nya juga terlihat murahan banget, yang membuat ketika ada angin itu drone ini susah banget dikendaliin meskipun anginnya itu nggak terlalu kenceng ya. Buat kalian yang udah lama masuk di dunia perdronan, boleh banget nih komen di bawah buat discuss kita ya, karena kita sendiri juga masih newbie di dunia perdronan. Sekian video review dari drone 300.000 ini. Like jika kalian suka dan dislike aja jika kalian nggak suka. See you on the next video.